Hello Sobat Tojangkis, sekarang kita sudah bersama dengan Toyota Comms EV tahun 2021. Dan mobil ini merupakan mobil listrik terkecil dari Toyota yang bisa kalian rasakan langsung. Solusi mobilitas untuk perkotaan dan daerah-daerah wisata oleh Toyota Indonesia. Dan yang satu ini kebetulan ada di Nusa Dua, Bali. Bisa kalian coba ya. Dan katanya coming soon juga akan ada di Jakarta. Kayak apa sih? Gimana rasanya EV terkecil sekaligus salah satu yang paling murah dari Toyota yang satu ini? Karena itu kita akan kupas luar dan dalam. Yuk, start your engine. Nah, Auto Junkie, sebelum kita lanjut ke Toyota Comms, izinkan kami untuk sedikit mempromosikan produk auto detailing dan coating paling top, apalagi kalau bukan the one and only Top Coat. Di Top Coat, mobil kalian di-coating menggunakan bahan Sapphire Serum. Ia sebuah bahan premium di atas nano ceramic biasa yang bisa bikin mobil kalian selalu wet look dan senantiasa kinclong abis. Dan pastinya kalau kalian mau kinclongin mobil Top Coat, lagi ada promo spesial nih khusus buat para Auto Junkies dengan menggunakan kode promo Lucknuts with Top Coat berupa diskon 20% untuk setiap treatment coating. Pas banget nih kan abis liburan ya kan? Caranya gampang banget, cukup screenshot layar ini dan tunjukin ke admin lewat order via Instagram @topcoat_Indonesia atau bisa juga via WA di nomor 0895 1703 1675. Ingat, jangan sampai salah ya guys. Promo ini sangat terbatas, jadi jangan sampai kalian ketinggalan ya. Pastikan kalian booking sekarang juga karena slotnya limited banget. Gak lupa juga bagi kalian yang tertarik untuk bisnis salon mobil, itu bisa banget loh karena Top Coat sedang membuka peluang kerjasama dengan sistem kemitraan. Yuk yang hobi otomotif, mending sekalian buka bisnis otomotif bareng Top Coat. Nah, Auto Junkie, sebelum kita kupas luar dan dalam secara mendetail mengenai Comms ini, pasti kalian penasaran banget kan? Gimana sih rasa berkendaranya? Kalau gitu yuk kita test drive dulu mobil listrik Toyota yang kecil dan murah ini. Nah, Auto Junkies, Toyota Comms, iya menurut kita ini adalah sebuah solusi mobilitas urban yang sangat unik dari Toyota. Karena ini tuh kayak semacam Twizy Cargo versi Jepang gitu. Single seater, full electric, dan dia bisa bawa barang di bagian belakangnya gitu ya. Cocok buat antar mengantar dan buat have fun sendirian. Tapi gimana sih rasa berkendara? Oke, sekarang kita bakal jelasin mulai dari 3 hal positifnya dulu. Yang pertama yang kita suka adalah tenaga EV-nya. Karena ya 6,8 PS, kecil banget, tapi torsinya 40 Nm. Dan itu tetap berasa lumayan lah pas kalian kick down gitu ya. Jadi memang EV itu di tenaganya selalu terasa seperti itu. Kita coba top speednya. Top speednya itu ada di 60 km per jam. I mean, it's alright. Yang kedua adalah surprisingly bantingannya. Ini kan Comms generasi kedua dan katanya emang udah diupdate secara kaki-kaki untuk supaya lebih nyaman dinaikin. Dan memang kita berasa ya, naik di konblok, naik di jalan rusak, gini-gini gitu, terasa nyaman gitu. Maksudnya tuh bantingannya tuh ngayun banget, nggak kayak mobil-mobil kecil yang pernah kita coba kayak Bajaj Qute atau Celis Balis yang gubrak-gabruk banget gitu kan. Ini terasa lumayan nyaman. Wow. Dan yang ketiga adalah our favorite thing, turning radiusnya. Gila, turning radius itu kecil banget. Kalau kalian pengen putar balik, pengen manuver gitu-gitu ya, itu sangat effortless, sangat mudah dan sangat-sangat gampang. Handlingnya juga, wih, gitu ya. Body rollnya emang kerasa karena yang kita bilang bantingannya itu cukup empuk untuk mobil yang sekecil ini, tapi it's very nippy, very dirty. Dan karena dia juga kayak overhangnya kecil gitu-gitu, feels like a small little city supercar gitu ya. Jadi kerasa fun, asik banget bawanya. I am a driving god. Namun karena mobil yang sempurna, sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impressionnya. Yang pertama adalah well build quality-nya. Karena memang walaupun dia body dan secara tengah sini itu semua made in Japan, pintunya kan dia made in Indonesia. Dan ini ya agak semi karoseri gitu, makanya di bagian pintu, di bagian karet sambungan sini segala macam itu memang kerasa agak kriet-kriet.
Dan build quality itu jadi kayak agak berbeda ya. Pas kalian jalan tuh kalian dengar suara squeaking dari sambungan pintunya sini-sini gitu. Sedangkan bagian kabin, bagian sasisnya tuh terasa solid seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk sebuah EV dia range-nya itu emang nggak terlalu jauh. Jadi dia hanya bisa 50 km aja. Iya, nggak bisa dibandingin dengan kakaknya si Plus Sport yang bisa 150 kilo gitu ya. Makanya kalau di Nusa Dua Bali ini tuh cuma boleh di Nusa Dua, sedangkan si Plus Sport itu boleh all the way sampai Jimbaran karena memang range mobil ini itu lumayan terbatas. Yang ketiga adalah creature comfortnya. Kalian naik mobil ini memang masih terasa kayak semi-semi sepeda, berkat kayak nggak ada AC, berkat kayak suara insulation yang tidak maksimal gitu-gitu ya. Jadi memang tetap masih berasa kalian naik sebuah quadricycle ya, kayak Twizy lah, sensasinya sama gitu, nggak bisa disamain dengan mobil murni gitu ya. Oke. Mobil ini tuh nggak bisa kalian take seriously. Kalau kalian take mobil ini seriously, mungkin kalian akan kecewa. Tapi kalau kalian take mobil ini sebagai sebuah metode urban commute yang futuristik, menarik, dan open to possibilities, kalian pasti akan selalu senyum banget di balik kemudi mobil ini. Gue sendiri juga begitu. Mobil ini bener gak bisa bikin gue berhenti senyum gitu ya. Tiap kali dia kena lubang, tiap kali dia kena poles tidur, gue bawanya pengen ketawa aja gitu. Wih, gemes banget sih, parah. Nah, kalau ngerem kacanya dia nutup sendiri. Kalian bisa sewa mobil ini di Nusa Dua Bali seharga 55.000 per jamnya. Atau nanti katanya coming soon memang bakal dibawa ke Jakarta juga oleh Toyota. Kita nggak sabar karena keliling Jakarta pakai mobil ini pasti akan sangat menarik sekali. Eksteriornya tampil dengan nuansa neo-retro, sangat futuristik namun tetap ada unsur klasik, mirip-mirip seperti kendaraan yang kalian temukan di anime Dragon Ball gitu. Kayak apa? Yuk kita kupas luarnya dulu. Nah, Auto Junkies, Toyota Coms EV. Iya, sesuai yang tadi kita bilang di driving impression, mobil ini merupakan sebuah bentuk mobilitas yang sangat unik dan sangat menarik dari Toyota. Karena selain dia full listrik, hanya untuk satu orang, dia juga ukurannya compact banget. Dan kalian kalau naik ini di jalan, itu lebih diliatin dibanding naik supercar. Trust me, ini benar-benar eye-catching banget gitu ya. Dan tentunya, ini juga sangat hijau. Kita bedah dulu eksteriornya kayak apa sih yang menurut kita sangat-sangat unik ini. Pertama-tama dari belakang seperti biasanya, dari atas ini roof panelnya tuh dan langsung membentuk sebuah rear mounted spoiler kayak gini ya. Jadi kayak ada ductile ke atas gini, bikin desain belakangnya tuh kayak seolah-olah ada spoiler menyatu kayak gini. Cukup unik dan cukup lucu. Kacanya itu ada engselnya di sini karena memang kaca belakang itu bisa dibuka, dibukanya tuh kayak ke belakang gini ya. Di sini banyak livery Toyota, Astra gitu ya, dan EV Smart Mobility karena ini merupakan bagian campaign juga dari Toyota. Dan juga bentuk bumpernya ini lucu ya, karena kayak banyak kontur yang ngebulet-bulet gini, kesannya tuh kayak retro futuristik, kan neo retro gitu. Lampunya juga, walaupun memang dia masih full bohlam semua, tapi lagi-lagi dia juga cukup unik karena lampu rem, lampu sejadi, batok sini, lampu sen di bagian bawah sini, dan dia tetap ada lampu mundur kotak di bagian tengah bumper sebelah sini. Kalau di luar ini mungkin klasifikasinya tuh quadricycle, tapi di sini nggak benar-benar seperti mobil murni, makanya plat besar seperti ini, ada lampunya tetap, dan juga ada dua buah mata kucing di bagian bawah sini gitu. Jadi ini kalau gue jalan, total dimensi panjangnya cuman kayak 1, 2 langkah doang. Karena memang mobilnya sangat pendek dan dia single seater. Kemudian warnanya juga, warnanya sangat unik ya. Ini tuh warna bodi bawahnya memang silver seperti ini, standar gitu. Tapi unit Coms di sini semuanya dibikin two tone seperti ini. Kebetulan kita dapat review unit yang berwarna hijau laknat kayak gini ya, cukup lucu banget gitu. Ini kesannya tuh kayak sangat futuristik, tapi yang lainnya juga ada warna orange dan ada warna merah yang tentunya kalian tahu partinya kan. Merah itu racing. Di sini juga ada stiker yang menjadi tujuan utama dari adanya mobil ini, yaitu We Love Bali Movement. Iya, Toyota sedang mendukung pariwisata di Bali yang mungkin terdampak oleh COVID, sehingga ini bisa menjadi daya tarik tersendiri. Kalian bisa datang ke Bali seperti kita yang jauh-jauh ke Bali hanya untuk mencoba mobil yang satu ini gitu ya. Really nice. Door handle dia model cepol, dan ini kalau kalian tebak ini mungkin pernah lihat gitu ya. Iya, karena ini door handle yang sama yang kalian temukan di Toyota Agya. Kok kenapa begitu? Iya, karena pintu ini itu local made. Nah, jadi untuk si Coms sendiri kayak bodinya, sasisnya, semua bodi sini gitu ya, fender depan segala macam, rangka itu CBU Jepang. Jadi memang ini utuh diimpor dari Jepang. Sedangkan di Indonesia dia kan klasifikasinya jadi mobil, otomatis dia harus ada pintu. Makanya
Astra Toyota yang bikin pintunya ini gitu. Pintunya local made dan ini pakai door handle dari Agya. Termasuk ini juga kaca sliding dan ya kurang lebih seperti itu. Ya cukup oke lah. At least dia jadi nggak kehujanan kalau kalian pakai lagi hujan-hujan. Dan juga spion memang dia belum electric adjustment, jadi masih model touchscreen gitu adjustmentnya. Dan juga retract-nya masih manual, tapi at least udah bisa, ya udah cukup oke lah. Dimensi kaki-kakinya itu sesuai dengan bodinya, sangat imut sekali gitu. Pertama-tama, ini sendiri dia udah PCD 4, cukup shocking ya. Jadi untuk mobil kayak Renault Kwid, Smart Fortwo gitu-gitu yang PCD 3, wajib malu kalah sama mobil Comps yang satu ini. Ini ring 12 inci, ya jadi imut banget gitu ya. Makanya ini sendiri bannya sendiri khusus. Ini K-Car spec dan dia tuh K-Car speknya bahkan tergolong yang cukup kecil. Ini ban Eco namanya Yokohama DNA Ecos dengan ukuran 145/70 R12. Kecil ya. Tapi kecil-kecil gini, jangan salah, remnya dia sudah cross drilled. Iya, walaupun ini kayak piringannya tuh kayak rem motor tapi udah cross drill, jadi secara pendinginan udah cukup baik. Secara overall teknologi remnya sih masih ya cukup standar lah, tapi ya untuk mobil yang sekecil ini udah cukup oke. Depan cakram, belakang tromol, it's quite normal gitu ya. Dan tentunya salah satu hal yang bikin kami amazed adalah turning radius dari si Toyota Comps ini. Kalian bisa lihat ya, pada saat bannya ini belok patah, ini tuh beloknya tuh mites banget gitu. Ini tuh mirip kayak pakai super angle gitu ya. Jadi beloknya tuh benar-benar patah banget. Alhasil pas kalian pakai untuk manuver, itu tuh beloknya kayak pakai kursi kantor gitu. Stiker Toyota Let's Go Beyond yang sekaligus menjadi sunshade. Iya, karena kan ini di dalam gak ada sunshade-nya. Di sini menjadi sunshade seperti ini. Kacanya juga kaca asli gitu, jadi cukup aman. Wipernya juga yang model seperti ini. Jadi single wiper dan dia kayak wiper bis gitu ya. Tapi again nggak masalah, ada washer juga di sini. Bagian hitam ini bisa dibuka untuk menjadi salah satu akses port untuk kayak washer fluid gitu dan lain-lain, tapi sisanya nggak bisa karena sisanya di belakang dan motornya pun ada di bawah, khusus diakses oleh para certified mekanik aja. Neo retro, dia futuristik tapi at the same time tuh ada unsur retro kayak di lampu-lampunya kayak gini. Ini retro itu dapat banget. Lampu atasnya masih halogen biasa dan ini pun cuman bisa lampu low beam dan high beam, nggak ada lampu senja gitu ya. Di bawah lampu senja seperti ini dan juga di bagian bawah sini, ini bukan fog lamp, ini tetap berupa reflektor tapi yang berwarna putih seperti ini gitu. Cukup oke. Termasuk ada intake kecil bagian depan sini dan juga ada intake lagi di bagian samping sini. Tadi kan kita dari samping sana itu nggak ada intake di fender, tapi di bagian samping sini di driver side itu ada intake di bagian fender belakang untuk pendinginan motor yang ada di roda belakangnya. Jadi kesannya tuh kayak Toyota MRS gitu, yang intake-nya tuh offset cuma sebelah doang, yang sebelah tuh fake. Dan secara overall desain dari Toyota Comps EV ini menurut kita sangat futuristik dan pasti bikin kalian diliatin banget di jalan kalau kalian pakai ini. Oke, sekarang memang cuma ada di Bali, tapi kedepannya Jakarta coming soon. Dan kalau kalian pengen nyoba, kalian bisa langsung menyewa ini dengan tarif kurang lebih 50 ribuan per jam aja. Jadi cukup unik bukan? Interiornya terasa kompak dan personal, namun tetap terasa lega berkat unsur K-Car yang ada di mobil ini. Dan secara overall enak banget buat dipakai commute dan nganter barang sesuai dengan fungsinya di Jepang sana. Nah, Otojagis, pas kalian mau masuk dengan menarik handle pintu Toyota Agya yang sangat familiar itu, memang pertama-tama kesan pintunya itu sangat enteng banget ya. Karena kayak yang kita bilang, ini kan pintunya itu local made dan tambahan. Aslinya, ini di Jepang tuh nggak ada pintunya. Masuk. Lucu. Nah, begini Otojagis, saya duduk di Toyota Comps tahun 2021. Sebelum kita bedah interior, fitur, dan lain-lainnya seperti biasa, kenalan dulu dengan kuncinya ya. Kuncinya itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi dia kuncinya itu memang hanya kunci batangan biasa, dan ini sama sekali nggak ada logo Toyotanya for some reason gitu. Ini polos. Ini ada kunci batangan lagi, mungkin ini spare key, dan juga di sini ada alarm. Iya, dan alarmnya itu hanya ada tombol lock dan unlock, dan suaranya itu mirip banget sama alarm-alarm yang rata-rata dipakai di Avanza. Jadi kita sekarang tahu ya ini alarmnya itu dari mana gitu. Dan kita pertama pengen denger dulu suara mesinnya kayak apa. Yuk kita foot on the brake, twist the key.
Nah, Auto Junkies, untuk urusan berpacu si Toyota Coms ini memang full listrik ya, jadi nggak ada mesin bensinnya, menggunakan motor listrik PMSM 5 kW dengan baterai lead acid 12 volt 52 Ah. Tenaganya 6,7 horsepower dengan torsi 40 Nm. Yang dimate ke transmisi, single gear berpenggerak roda belakang karena memang motor listriknya itu ada di bagian belakang. 0-100-nya nggak ada yang tahu, tapi top speednya ada di 60 km per jam. Jadi, ramen yang kalian bawa itu nggak tumpah buyar kemana-mana. Ini cocok banget buat mobil delivery. Nah, oke, sekarang kita lanjut untuk ngomongin bagian interiornya, mulai dari build quality dan material dulu ya. Kalau kita ketok-ketok, sesuai dugaan kalian semuanya memang masih hard plastik biasa ya. Karena kan di sini materialnya memang dibuat untuk durability. Di sebelah kiri dashboard itu ada AC, tapi AC-nya itu bukan AC seperti mobil, AC alam alias kipas. Nah, di sini ada dua buah fan yang diinstal oleh Toyota gitu ya. Ini ada fan speed itu ada 2 level. Jadi yang low itu seperti ini, yang high itu seperti ini gitu ya. Sekarang gue nyalain di bagian low aja karena di sini panas. Karena aslinya memang COM seperti ini tuh nggak ada built-in AC kayak di C+ Pod gitu ya. Ini udah membantu banget. Di bagian kanan dashboardnya ada glove box yang bisa kalian tutup seperti ini ya. Dan nggak kayak glove box di Bajaj Cute gitu-gitu yang ada kuncinya. Ini nggak ada karena kan memang mobilnya tuh udah ada alarm. Jadi pintunya ini udah bisa dikunci dari luar. Speedometer yang center mounted kayak gini, dia nyala berpendar berwarna orange, dan indikatornya sebenarnya udah lumayan lengkap. Jadi di bagian tengah digital speedo, di bagian kiri gear indikator, di bagian bawah odometer, dan di bagian kanan ada sisa, bukan bensin, sisa charge dari baterainya gitu. Kalau di sini pun ada warning untuk parking brake, iya karena mobil ini tetap ada rem tangan di bagian kanan bawah di sini gitu ya. Ada hazard di tengah sini, dan ada kayak odometer, trip meter, button yang ada di bagian sini. Kemudian pengoperasian mobilnya, kalau kalian pengen maju contohnya gitu ya, dia personal link itu model column mounted dan ada di bagian kiri sebelah sini. Kalian tinggal tahan rem. Kalau kalian pengen maju, ini emang startup cuman bisa di N gitu ya, nggak ada di P, dia hanya di N. Kalau kalian pengen maju langsung ditarik ke bawah. Seperti ini. Kalau kayak gini, kalian lepas rem tangan, mobilnya udah langsung maju seperti itu ya. Dan juga kalau kalian pengen mundur, sama kalian tinggal dari N, kalian tarik ke depan sedikit dan kalian ke atas. Seperti ini. Kalau udah, dia bakal mundur seperti itu, dan ada suara beeps yang ngasih tahu kalau kalian sedang masuk ke gigi mundur seperti itu ya. Lampu dia nggak ada di sini karena memang dia di dashboard sini berupa buttons. Kalau kalian mobilnya di onin, otomatis lampunya tuh udah nyala, low beamnya tuh udah auto on kayak motor gitu ya. Jadi ini tombol hanya untuk high beam. High beamnya kalian tekan. Setirnya juga dia fix ya, jadi nggak ada adjustment apa-apa di sini. Tapi untungnya Alex pun masih bisa nyetir tanpa terlalu terganggu. Jadi ini setirnya tuh udah oke banget. Kenapa Toyota Auto Body dan bukan logo Toyota? Karena memang mobil ini di Jepang sana itu diproduksi oleh Toyota Auto Body gitu, subsidiary Toyota yang memang khusus untuk kayak bikin body repair dan lain-lain. Jadi ibaratnya kayak semi coach gitu ya. Klaksonnya seperti ini, kenceng banget dan kencengnya di dalam gitu ya. Jadi luar biasa, kalian nggak perlu ganti lagi. Oke, lanjut bahas bagian jok. Dia modelnya memang masih pocong kayak gini ya, headrestnya tuh nyatu dan dia bahannya tuh kayak rubber gitu, kayak karet gitu. Tapi ya didudukin cukup empuk, jadi udah cukup nyaman. Dan juga walaupun dia model pocong, kalau kita duduknya bener, ini masih memprovide support yang cukup baik. Walaupun disayangkan pengaturan joknya itu hanya ada di bagian sliding doang, jadi dia nggak bisa di recline, duduknya udah ya seperti ini aja gitu. Door trim, inilah yang tadi kita bilang dibuat oleh Toyota Astra, dan di sini pun door trimnya nggak polos untungnya, jadi ada aksen-aksen yang berguna juga. Sini ada grip untuk kalian buka pintu, sini ada door opener, dan juga di bawah ini ada cup holder. Iya, cup holder satu di sini, serta ada door pocket di bagian belakangnya buat kalian nyimpen sesuatu lagi. Di atas kaca, oke, dia memang kacanya masih model sliding ala angkot gitu ya, dan buka maksimalnya pun hanya segini, jadi emang nggak terlalu gede. Tapi yang kita suka at least dia bukanya tuh bagian depan, jadi kalian bisa adjust mirror dari dalam, angin bisa masuk ke bagian sini dan keluar di bagian kaca belakangnya. Speaking of kaca belakang, kayak yang kita bilang tadi di luar, kaca belakang ini bisa dibuka. Jadi modelnya tuh seperti ini, kalian tinggal ini ya, dan ini bisa langsung dibuka keluar seperti ini untuk aliran angin yang lebih optimal gitu ya. Nah, lanjut ngomongin mengenai cargo space ya. Dan di sini seperti yang kita bilang, ini kan di Jepang sering dipakai sebagai mobil cargo delivery gitu ya. Kalau di Eropa ada Twizy Cargo, kalau di Jepang ada Toyota Coms ini. Makanya bagasinya itu untuk ukuran bodinya terasa lumayan lega. Dan bukanya harus pakai kunci. Emang kuncinya kalian colok di sini, terus kalian puter. Kalau udah di sini ada latch yang tetap harus kalian tarik untuk buka bagasinya. Seperti itu. Nah,
Jadi seperti itu guys bagasi dari si Toyota Coms EV. Dan di sini yang kita bilang itu lebih dalam dibanding kalian kira loh. Ini sendiri memang lining dalam itu plastik, tapi di sini ada secara bawaan dapat emergency kit seperti ini ya. Dan juga dapat kayak charging kit. Charging kitnya juga simple banget. Jadi dia model kabel gini. Kabelnya tuh kepala steker biasa dan kabel ujungnya tuh kayak kabel buat ngecharge komputer. Jadi kayak seperti ini. Nah ini kalian colokin di kolong dashboard bagian dalam untuk ngecharge mobilnya seperti itu. Kalau misalnya ini nggak kalian bawa, kalian pengen taruh koper medium 1 itu masih masuk ke dalam sini. Koper large memang nggak masuk, tapi sisanya buat kalian delivery, bawa belanjaan, bawa gym bag gitu, itu masih masuk banget ke dalam sini tanpa masalah. Jadi ya udah cukup oke lah. Tutup, kunci, dan ini pun udah nggak bisa dibuka lagi, jadi aman. Walaupun ia sangat kompak, praktis, dan enak buat dipakai harian, namun karena ia masih setengah mobil setengah quadricycle, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 no yang kami temukan di Toyota Coms EV. Walaupun di bagasinya ada seal karet seperti ini, namun dia hanya satu sisi dan karena bagian penutupnya itu agak ngeplek-ngeplek flexing kayak gini, air itu tetap cenderung bisa masuk. Bahkan di sini itu ada warningnya ya, air dapat masuk ke dalam bagasi saat mencuci mobil. Berhati-hatilah saat memasukkan barang ke bagasinya. Jadi kalian harus hati-hati karena kalau hujan gitu ya, air masih bisa cenderung rembes ke dalam. Dan kalau kalian misalnya taruh laptop, taruh handphone, apapun belakang sini terus basah, itu kan nggak lucu. Seperti yang gue bilang, mobil ini kan tetap dilengkapi dengan parking brake yang ada di bagian bawah sini gitu ya. Rem tangannya ini posisinya tuh agak terlalu nempel dan dempet dengan silen pintu yang ada di sini. Jadi kalau kita turunin, otomatis tangan kita akan terjepit di antara parking brake dan silen pintu yang ada di sini. Ini gue nggak tahu antara salah Toyota lokal yang bikin pintu atau salah penempatan parking brake, tapi yang jelas ini it's too damn mepet man. Dan sebagai sebuah EV alias mobil listrik, tentunya rata-rata kan itu punya suara simulated yang bikin pedestrian tuh tahu kalau mereka mau lewat gitu ya. C+ Spot ada, Prius PHEV ada, cuman si Coms ini dia nggak ada simulated soundnya. Jadi pas kalian jalan ya nggak ada suaranya mobilnya gitu. Alhasil kalau kalian misalnya lagi jalan tempat sepi, ada orang nyebrang, mereka nggak akan nyadar kalau mobilnya akan lewat dan berpotensi untuk cedera gitu ya. Walaupun memang orang ketabrak mobil ini kan serba plastik, jadi paling keseleo doang gitu. Tapi kasih suara lah, kan ini EV, biar lebih futuristik itu. Namun tenang, karena mobil ini merupakan calon mobil listrik paling praktis dan paling murah di Indonesia, pasti banyak yang bikin menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Toyota Coms EV. Mungkin tadi kalian lihat di sini tuh ada kayak strap nylon kayak gini ya, dan kalian bingung ini gunanya buat apa gitu kan. Ini tuh ada velcro-nya dan kalian bisa cabut seperti ini. Nah ini di balik wing bagian sini itu ada kayak velcro lagi. Jadi kalau kalian taruh ini terus kalian strapin di bagian sini, memang harus agak ngeraba-raba gitu ya. Ini bisa jadi penahan buat bagasinya supaya kalian nggak harus nahan terus pas kalian pengen masukin barang, kalian nahan, akan ditahan oleh nylon strap itu. Ini solusi yang cukup simple dan Jepang banget. Toyota Coms ini kan dia nggak ada AC. Oke, udah dikasih kipas, tapi kipas nggak akan bantu banyak. Kalian tetap butuh asupan udara dari luar. Dan Toyota udah mikirin hal itu. Jadi selain kalian bisa masukin udara dari kaca samping sini, ternyata di bagian dashboard sini itu ada ventilasi yang kalian bisa buka tutup. Kalau kalian ini dorong ke depan, maka ini bakal ngambil udara dari intake bawah dan memasukkannya ke bagian sini. Sehingga kalian akan dapat udara segar dari bagian dashboardnya gitu. Ibaratnya kayak AC alam lah. Sehingga dalam sini sirkulasi udara bisa lebih baik dan kalian bisa bernafas dengan lebih enak. Dari tadi kan kalian udah denger Coms gitu kan. Nama mobil ini adalah Toyota Coms. Ternyata Coms itu merupakan sebuah singkatan dari Choto Odekake Mashimade Sui Sui, yang artinya a smooth little escape to the city, alias sebuah pelarian yang halus ke tengah kota. Jadi sesuai ya, urban roundabout yang sangat unik, lucu, dan menarik. Yaks. Oke, jadi kurang begitu aja guys, sedikit fun review kita mengenai si Toyota Coms EV tahun 2021. Untuk sekarang, mobil ini bisa kalian rasakan langsung sebagai bentuk bagian dari We Love Bali Movement by Toyota Indonesia. Ini ada berlokasi di Nusa Dua Bali, dan ini bisa kalian coba bersama dengan Toyota C+ Sport dan juga Toyota Prius PHEV. Namun katanya coming soon ini juga akan datang ke
Jakarta. Dengan sistem yang sama ya, kalian bisa sewa dan bisa kalian rasakan langsung mobilitas masa depan yang sangat unik ini gitu. Dan kedepannya C+ Sport kan katanya bakal dijual. Untuk yang satu ini kita masih belum tahu apakah akan dijual apa enggak, tapi yang jelas sebagai sebuah personal urban mobility, ini adalah sebuah solusi yang menarik, unik, dan pastinya bikin kalian diliatin banget di jalanan gitu ya. Ini sendiri kalau kalian pengen coba, bisa kalian pesen via aplikasi Track2Go atau M Toyota dengan tarif 55.000 per jamnya. Untuk yang C+ Sport itu tarifnya kurang lebih 80 ribuan, dan untuk Prius itu kalian bisa sewa per hari dengan harga kurang lebih 550.000. So thank you banget Toyota, dan thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknasar Jangki. Kepo juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknasar di sebelah sini, supaya kalian selalu bisa up to date dengan review mobil-mobil unik dan menarik seperti yang satu ini, dimana yang sering jarang direview oleh orang lain gitu ya. So sekian aja untuk Toyota Comms yang sangat imut dan futuris ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed. Overtake Avanza! Come on! Come on! Come on, EV! Gonna beat Avanza! Come on! Come on, yes! 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 I'm overtake! Oh, pos tidur! Wah. So much fun!